Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United akan kembali ke Liga Inggris hari Sabtu malam waktu Eropa sini, atau hari Ahad dini hari, jam 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat ya. Akan tandang nih menghadapi Newcastle di St. James Park. Pertandingan yang menurut gue akan menjadi partai yang sulit karena Newcastle tim yang sedang bagus di dua kompetisi, dua musim terakhir. Kendati pun musim ini agak sedikit tersendat, tapi pasukan Eddie Howe ini tetap menjadi ancaman. Salah satu buktinya adalah, atau ada dua bukti bahkan, musim lalu di St. James Park, Manchester United, Erik ten Hag dengan pasukannya ini kalah 2-0. Ini merupakan komposisi tim formasi yang diturunkan ya. Ada Wout Weghorst, ada Sabitzer di sana, Luke Shaw, Diogo Dalot bermain, Lisandro Martinez dan juga Raphael Varane. Dan di musim ini bukti kedua ya, Manchester United sudah pernah bertemu nih di EFL Carabao di Old Trafford. Manchester United ditaklukkan tim yang mereka kalahkan di final tahun lalu ya kan, Newcastle 0-3. Ini merupakan pemain yang diturunkan, dimana kalau gue secara dengan amatiran menilai faktor karakter, faktor mental ini yang memegang peranan penting di kekalahan Manchester United. Pemain ini seperti bermain tanpa determinasi. Mereka seperti bukan pemain Manchester United ya. Mereka tidak tanpa semangat bermain, pergerakan minim, dan ini mampu dimanfaatkan oleh Newcastle, dan ya mereka menang dengan telak 0-3 di Old Trafford, sehingga partai nanti ini akan sangat berbahaya. Ini merupakan permainan ataupun pertandingan terakhir dari Newcastle. Ada beberapa pertandingan ya, termasuk juga di pertandingan terakhir mereka seri 1-1 dengan PSG, luar biasa, menahan PSG di Paris. Dan di pertandingan Liga sebelum ini mereka luar biasa, mereka menang besar nih menghadapi Chelsea 4-1. Ya gue tahu Chelsea bermain 10 pemain, tapi Newcastle juga bermain menawan di pertandingan tersebut, mampu mencetakkan 4 gol. Nah, Newcastle di musim ini menurut gua masih ups and down, masih naik turun, belum konsisten. Mereka sempat kalah menghadapi Borussia Dortmund, dan ketika bermain di St. James Park, mereka kalah 2-0 menghadapi Bournemouth ya, dan menghadapi Borussia Dortmund di St. James Park mereka kalah juga nih 0-1, sehingga menurut gua ya dari sisi peluang di situ dilihat Manchester United mungkin ada celah ya. Tapi bagaimana raihan di Liga Inggris, mereka perkasa menghadapi Chelsea, bahkan Arsenal mereka kalahkan 1-0 dengan pertandingan yang menurut gue cukup kontroversial. Sementara Manchester United ini merupakan hasil di beberapa pertandingan terakhir. Di 3 pertandingan terakhir Manchester United belum pernah kalah, 2 menang 1 seri. Dan yang menarik adalah setelah Manchester United kalah 0-3 menghadapi Newcastle, mereka di pertandingan itu kan mereka tidak mampu mencetak gol nih, tapi setelahnya mereka selalu mampu mencetak gol di setiap pertandingannya. Dari sisi itu maka bisa dibilang ya menurut gua ada perkembangan, ada progres daripada kemampuan Manchester United ini untuk menciptakan gol. Karena ketika menghadapi Newcastle mereka gagal mencetak gol, sebelumnya juga mereka gagal mencetak gol ketika kalah menghadapi Manchester City. Tapi setelahnya sekali lagi Manchester United selalu mampu untuk menciptakan gol. Ada yang seri, ada yang kalah, tapi Manchester United dan juga menang ya, mampu mencetak gol. Dan pertandingan di St. James Park menghadapi Newcastle menurut gue ini akan menjadi partai yang penting bagi kedua kesebelasan. Kenapa? Posisi mereka di papan klasemen ini berhimpitan. Manchester United di posisi ke-6 dan juga Newcastle di posisi yang ke-7. Kedua tim ini sama-sama punya misi, ambisi untuk bisa finish di posisi Liga Eropa untuk musim depan, ya artinya kompetisi Eropa, dan mereka sama-sama mengincar Champions League. Dan kalau melihat itu, saat ini Manchester United terpaut 4 poin dari Aston Villa, Newcastle terpaut 5 poin, sehingga pasti mereka sama-sama ingin mengemas kemenangan ya, untuk memperpendek jarak dengan Aston Villa. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menjaga peluang ya mereka untuk bisa masuk ke zona Champions League. Kalau mereka atau salah satu tim ini kalah, maka ya mereka akan memiliki jarak. Cuman kompetisi masih panjang ya, gue tahu itu, tapi ini akan memasuki masa-masa yang sulit. Jadwal akan semakin ketat, tekanan akan semakin hebat menurut gue.
Newcastle sendiri luar biasa di pertandingan terakhir, mereka mampu menahan imbang PSG 1-1. Ini merupakan formasi yang diturunkan oleh Eddie Howe, 4-3-3, Anthony Gordon, Alexander Isak dan juga Miguel Almiron diturunkan. Menurut gua ada kemungkinan besar Trisula ini akan dipasangkan kembali ya, ditampilkan ketika menghadapi Manchester United. Dan di lini tengah Bruno Guimaraes dengan Joelinton, dua pemain motor dari lini tengah Newcastle yang mereka punya keunggulan fisik. Dari sini Erik ten Hag harus mempersiapkan pasukannya, dan menurut gua kuncinya ada pada lini belakang yang solid. Itu penting ya. Lini belakang harus solid dulu. Lalu lini tengah harus kreatif, harus punya kemampuan melepas umpan yang akurat. Karena Manchester United punya pemain depan ya yang punya kecepatan dan juga ketajaman, dan ini harus dimanfaatkan. Jadi ada 3 kunci menurut gua. Lini belakang solid bertahan, lini tengah harus bisa mencari solusi dengan menjadi kreatif ya, dan lini depan harus cepat dan juga tajam. Sebelum gua bahas tentang masalah perkiraan formasi, ada satu faktor yang menurut gue juga menarik ya, yang terjadi sebelum pertandingan tersebut, yaitu adalah bagaimana jadwal nih sebelum laga itu. Manchester United di partai terakhir Liga Inggris ini bermain di tanggal 26, dan Newcastle bermain 1 hari sebelumnya nih, di tanggal 25. Di laga Champions League, Newcastle bermain 1 hari sebelum Manchester United bermain di tanggal 28. Manchester United baru bermain di tanggal 29. Sehingga dari sisi hari, Newcastle punya keunggulan waktu istirahat 1 hari lebih lama dibanding Manchester United. Dan dari sisi jarak juga ya, Newcastle dan juga Manchester United sama-sama melakoni laga tandang. Namun dari jarak, Newcastle ini kan tandang ke Paris, sementara Manchester United tandang ke Istanbul. Jaraknya lebih jauh, dan menurut gue ini juga ada pengaruh di sana. Dan dari situ maka ya Newcastle ini punya keunggulan dari waktu istirahat, dari sisi waktu dan juga dari jarak pertandingan terakhir. Dan ini menurut gue bisa jadi hal yang menentukan, karena di pertandingan yang kompetitif, yang detail itu sangat berpengaruh ya. Hal seperti ini bisa sangat menentukan hasil pertandingan, sehingga ya kuncinya adalah kedalaman squad ya. Bagaimana Erik ten Hag harus atau tim kepelatihan Manchester United ini harus bisa cermat dalam melakukan recovery, sekaligus juga harus pas dalam memilih pemain, karena bagaimanapun pemain sepak bola itu juga manusia, mereka punya apa yang namanya kelelahan. Dan kalau melihat Manchester United ini kan juga punya masalah fisik, jadi menurut gua ini sangat rawan sekali. Walaupun di sisi lain Newcastle juga menderita banyak pemain yang cedera kan ya, tapi menurut gua ya bagaimana ketersediaan, kedalaman dan juga kualitas dari pemain backup, pemain rotasi ini juga sangat menentukan pertandingan di hari Sabtu malam waktu Eropa tersebut. Dan sekarang kalau berbicara mengenai formasi, perkiraan formasi 4-2-3-1, kiper gue pikir akan tetap Andre Onana, walaupun Andre Onana pertandingan terakhir melakukan blunder ya menghadapi Galatasaray, tapi bagaimana sebenarnya sudah ada progres yang ditunjukkan oleh pemain tim nasional Kamerun ini di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan menurut gue ya menjadi penjaga gawang di Manchester United, apalagi di musim pertama, itu selalu memiliki tantangan yang besar. Ini sudah terjadi bermusim-musim sebelumnya. Nama-nama besar sebelumnya juga mengalami kesulitan, dan ini juga yang sedang dialami oleh Andre Onana. Tinggal bagaimana dia tetap harus menunjukkan karakternya ya, kepercayaan diri, tidak kendor, tidak turun, tapi tetap fokus di pertandingan-pertandingan yang dialami atau dilalui. Alta Bayindir, apakah banyak yang mengatakan udah ganti saja dengan Alta Bayindir, apakah ada jaminan? Ini juga penting melihat bagaimana kapasitas dari kiper tim nasional Turki itu juga yang belum punya pengalaman bermain di luar Turki, karena dia selama ini bermain di dalam negeri ya kan, dan terakhir bersama dengan Fenerbahce, sehingga menurut gue ini juga menjadi faktor yang harus dilihat. Iya, dia juga merupakan kualitas yang bagus, tapi jangan lupa ketika dia diturunkan terlalu awal, katakanlah demikian, dan tidak tepat momentumnya, ketika dia juga melakukan kesalahan atau blunder, apa yang akan terjadi di Manchester United? Kekacauan menurut gue, dan ini harus diperhitungkan. Banyak mungkin fans mengatakan ya coba saja turunkan Alta Bayindir. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kipernya Alta Bayindir juga melakukan kesalahan? Lalu jawaban selanjutnya adalah ya sudah, bubarkan saja klub ini, berarti nggak benar. Menurut gue tuh bukan solusi atau jawaban yang harusnya diberikan. Tapi menurut gue balik lagi ya, Andre Onana
Di kanan Aaron Wan-Bissaka, karena gue melihat lini pertahanan harus solid dan gue menilai Wan-Bissaka lebih bagus sisi defensifnya dibanding dengan seorang Diogo Dalot. Lalu di sebelah kiri Luke Shaw, Victor Lindelof berduet dengan pemain belakang terbaik saat ini di Manchester United, yaitu adalah Harry Maguire. Lini tengah ini menarik, tidak ada Casemiro, tidak ada Mason Mount dan juga Christian Eriksen. Ada Kobbie Mainoo, Scott McTominay dan juga Sofyan Amrabat. Gue lebih memilih Scott McTominay dengan Kobbie Mainoo seperti ketika menghadapi Everton. Ya, ada Bruno Guimaraes, ada Joelinton yang punya keunggulan fisik, tapi gue menilai bagaimana Scott McTominay mungkin bisa menjadi perisai bagi seorang Kobbie Mainoo ya, dimana Kobbie Mainoo tampil luar biasa ketika menghadapi Everton. Dan dia nampaknya lebih cocok nih dalam tanda kutip ya, pemain muda ini ketika menghadapi sesama tim Inggris, karena gayanya mungkin lebih dikenal ya kan, adaptasi juga lebih oke. Ya, bisa diturunkan kembali dan gua harapkan tidak mendapatkan menit bermain yang penuh dulu ya Kobbie Mainoo, karena jangan lupa dia masih 18 tahun, harus dilindungi, perkembangannya itu yang lebih utama. Dan pemain menyerang, Garnacho di kiri, Bruno Fernandes nomor 10, kanan Marcus Rashford yang sudah bisa dimainkan kembali ya kan. Menurut gua ya semoga Marcus Rashford dengan gol terakhir menghadapi Everton ini bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga dia bisa menemukan ketajamannya kembali. Ini penting sekali menurut gua, karena Manchester United butuh solusi-solusi di lini depan, termasuk juga dari seorang Marcus Rashford. Dan di depan dengan kembalinya Rasmus Højlund sudah fit ya, dia bisa dimainkan kembali, dan tentu saja dengan kemungkinan besar akan diganti ya, karena Manchester United harus juga berhati-hati dengan Rasmus Højlund, jangan sampai dia terlalu dipaksakan. Dia juga baru selesai dari cedera, dan menurut gue ini harus sangat-sangat diperhatikan. Kuncinya sekali lagi gue ulangi ada 3, Manchester United harus solid di belakang, lini tengah harus kreatif, dan lini depan harus cepat dan juga tajam. Laga yang menurut gue akan menjadi laga yang sulit, tapi kalau Manchester United mampu membalikkan situasi, ini akan menjadi booster yang sangat besar sekali dalam menghadapi sisa kompetisi yang masih sangat jauh sekali. Kurang lebih demikian bagaimana Mursobat Football United. Formasi apa kira-kira, pemain siapa yang diturunkan, skor, perkiraan skor seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.